Salam kembali sahabat dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau membahas tentang drama politik tiga partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tidak kunjung mendeklarasikan secara bersama-sama Anies Baswedan sebagai capres. Apa yang terjadi dengan partai-partai ini? Kita mengetahui sampai saat ini yang mendeklarasikan secara resmi capresnya adalah Nasdem. Demokrat dan PKS belum pernah mendeklarasikan secara resmi partainya mencapreskan Anies Baswedan. Tetapi yang tersiar di publik bahwa memang tiga partai ini berencana akan membentuk koalisi yang sampai hari ini tidak pernah dan belum pernah terwujud. Tetapi malah melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi partai ini berkoalisi, ada kekuatan penguasa segala macam yang menghambat mereka menghalangi. Ini partai yang mandiri, independen, atau sebetulnya partai underdog? Kalau mereka memang mandiri, Demokrat mandiri, Nasdem mandiri, PKS mandiri, kenapa harus melontarkan bahwa seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi atau menghambat mereka untuk berkoalisi? Ya deklarasikan dong, berani dong. Nasdem punya ketum, PKS punya ketum, Demokrat punya ketum. Harusnya independen, kenapa tidak berani? Kenapa harus mencari kambing hitam atau kambing putih? Seolah-olah ada yang menghalangi untuk berkoalisi. Ya, ini janganlah melontarkan isu-isu ke tengah publik seolah-olah ada kekuasaan, ada penguasa, ada kekuatan yang menghalangi kalian berkoalisi. Sebetulnya tidak ada kekuatan yang menghalangi berkoalisi, tetapi yang menghambat kalian berkoalisi adalah, yang menghambat Nasdem, Demokrat, PKS berkoalisi sampai saat ini adalah kepentingan kelompok, kepentingan partai politik, dan kepentingan pribadi. Kita mengetahui bagaimana Demokrat sangat bernafsu untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. PKS juga tentu sangat berhasrat mencalonkan kadernya sebagai cawapres pendamping Anies. Inilah titik rebutan yang membuat koalisi ini belum terwujud. Sementara Nasdem mungkin juga punya hasrat mencari figur lain dari kelompok lain untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan yang bukan dari PKS dan bukan dari Demokrat. Inilah biang kerok sebetulnya yang terjadi, mengapa koalisi ini tidak kunjung terbentuk. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa Anies Baswedan tidak mampu merangkul dan tidak mampu menyatukan ketiga partai ini? Bagaimana Anies Baswedan akan merangkul Nusantara, merangkul Indonesia yang keberagamannya sangat banyak menjadi satu kalau hanya merangkul tiga partai saja? Anies Baswedan tidak sanggup dan tidak mampu. Anies Baswedan hanya seperti boneka yang sibuk disuruh pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, hanya untuk menjual diri. Namun tidak pernah diminta untuk menyatukan ketiga partai ini. Anies Baswedan kalau bijak, harusnya dia mengumpulkan tiga partai ini. Kalau dia memang pemimpin, dia kumpulkan tiga partai ini. Kalau Anies memang sebagai pemimpin yang mampu menyatukan, dia akan mengumpulkan tiga partai ini dan meminta mereka bersatu. Tapi faktanya sekarang Anies Baswedan tidak mampu melakukan itu dan dia hanya sibuk menjual diri, pergi ke sana, pergi ke sini, entah untuk apa, sementara koalisinya rapuh dan belum ada. Ini yang terjadi sesungguhnya. Dan bagaimana Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bicara menyatukan Indonesia kalau menyatukan diri mereka saja, mereka bertiga tidak mampu? Indonesia ini ratusan suku, ratusan bahasa. Apa yang akan kalian lakukan untuk menyatukannya kalau menyatukan diri saja tidak bisa? Jadi jangan berikan publik ini informasi-informasi dan isu-isu yang tidak sehat hanya untuk menyembunyikan, menutupi bahwa sebetulnya kegagalan kalian berkoalisi adalah kepentingan kalian semata. Saya berharap masyarakat akan semakin cerdas untuk memilih ya nanti siapa yang harus dipilih menjadi pemimpin bangsa ini. Hati-hatilah dengan orang-orang yang berhasrat, bernafsu tinggi untuk berkuasa. Waspadailah siapapun yang sangat ingin berkuasa, karena kelak dia akan menyalahgunakan kekuasaannya dengan nafsu-nafsu yang dia bentuk sekarang, karena itu akan menjadi bara api yang akan membakar dirinya kelak. Carilah pemimpin yang tulus, yang ikhlas untuk memimpin bangsa kita. Ingat, Indonesia masih punya banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal, warga negara Indonesia asli yang layak menjadi pemimpin bangsa ini. Kita dukung, kita jaga NKRI tetap tegak bersama orang-orang Indonesia. Waspadai infiltrasi asing yang masuk lewat tokoh-tokoh tertentu. Silakan lihat jejak, silakan lihat rekam jejaknya. Indonesia harus kita jaga, jangan sampai hancur karena kepentingan asing. Salam dari saya,
Ferdinand Huta Hayan.